Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Hari ini saya ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, dan lebih tepatnya lagi di Jembatan Ampera. Jembatan Ampera merupakan ikon daripada kota Palembang. Ini dia Jembatan Ampera. Ini Sumatera Selatan terkenal dengan batu baranya. Ini adalah batu bara. Lagi pagi hari ini saya ingin kembali membahas tentang bahwa pentingnya peranan wartawan yang ada di Indonesia ini untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Untuk ini saya mengajak semua rekan-rekan wartawan agar pelan-pelan menjadi sosok wartawan yang profesional, integritas, dan selalu berpihak kepada masyarakat. Keberadaan wartawan sangat-sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Kejadian sarung tangan, demo sarung tangan merupakan contoh kecil di mana terjadinya benturan antara oknum wartawan dengan masyarakat, di mana oknum wartawan yang bernama Dedi Irawandi Lubis, Elin Saputra berusaha menggiring opini bahwa wartawan ingin mempenjarakan daripada masyarakat, bahwa wartawan bersentuhan dengan masyarakat. Padahal kita tahu semua kode etik jurnalis yang harus dipegang teguh semua insan wartawan adalah ketika seorang wartawan lagi menjalankan tugasnya yang dilindungi oleh undang-undang dalam berdemo, maka wartawan itu tidak boleh bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam video yang viral, para pimpinan wartawan yang ada di Sumatera Utara, mohon Anda netral dalam menilai demo tersebut, karena dengan kenetralan Anda menyelamatkan profesi wartawan dari tanggapan yang negatif dari masyarakat. Saya sudah berkali-kali melihat video viral tersebut, dan saya lihat dan saya ketemukan dan faktanya Dedi Irawandi Lubis dan Elin Saputra yang mengaku sedang meliput berbenturan langsung dengan masyarakat yang di sekitarnya, di mana masyarakat yang ada di situ sedang membela karyawan yang pada saat itu ada karyawan berjumlah 200 orang ingin masuk kerja. Terbayang nggak kalau karyawan-karyawan itu tidak masuk kerja, maka karyawan-karyawan tersebut akan mengalami kerugian, misalkan gajinya dipotong dan mungkin mendapatkan surat peringatan. Bagi sisi pabrik, apabila pada saat itu 200 orang karyawan tidak masuk, maka tidak akan ada produksi, dan ketika tidak akan ada produksi akan berdampak kepada semua sektor, dan mungkin pabrik pasti akan mengalami kerugian. Jadi kepada pimpinan wartawan yang ada di Sumut, saya menyampaikan berita karena saya menjalankan tugas sebagai profesi pengacara, dan ingin kita wartawan dan pengacara harus sebagai pilar terdepan menjaga Indonesia ini, sebagai pilar terdepan mewujudkan Indonesia Maju, sebagai pilar terdepan untuk memberitakan, membela fakta yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dalam video itu sangat-sangat jelas oknum wartawan yang bernama Dedi Irawandi Lubis dan Elin Saputra yang melaporkan masyarakat ke Polsek Patumba dan ke Polda, dan juga melaporkan saya sebagai pengacara ke Poltabes Medan. Sangat-sangat jelas mereka berdua berkontak langsung dan bahkan paling depan untuk melarang karyawan masuk kerja. Jadi pemberitaan 20 media yang tidak meng-cross check berita kepada saya ataupun kepada klien saya, mohon segera meng-cross check sebelum tim pengacara masyarakat mengajukan perlawanan hukum kepada para media. Tolonglah
media-media yang mengatakan klien saya sebagai preman bayaran, tolong diklarifikasi berita itu. Klien saya bukan preman bayaran, saya bisa buktikan mereka memiliki KTP setempat dan mereka menikmati udara dan polusi berdampak langsung karena rumah mereka pas di depan sarung tangan itu. Jadi yang bertetangga langsung dengan PT Sarung Tangan adalah Dusun 1, ya, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Ubak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dusun 1, dan kalau yang di Medannya tetangganya lingkungan saya, lingkungan 3A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Jadi saya pun tinggal di situ selama 40 tahun. Jadi saya sangat berharap pimpinan wartawan menjadi penengah antara masyarakat dan oknum wartawan yang Dedi Irwandi Lubis dan Eli Saputra. Jangan mau kita para pimpinan wartawan diadu domba sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tolong ditonton lagi videonya itu. Memang benar Dedi Irwandi Lubis dan Eli Saputra berbenturan langsung melarang karyawan untuk masuk atas orasi yang dilakukan oleh Umi Kalsum dan Sumantri sebagai ketua demo. Dan Sumantri sebagai ketua demo juga telah dilaporkan oleh PT Sarung Tangan, bukan masalah demo, masalah tentang perusakan. Itu informasinya. Sebelum adanya demo ada pengrusakan beko, kacanya pecah, yang dimana PT Sarung Tangan melaporkan Sumantri dan beberapa kawannya mungkin ke Polsek Patumbak, dan itu mohon Polsek Patumbak menindaklanjuti. Jadi klien saya dikatakan preman bayaran, saya rasa tidak pas. Jadi mohon kepada para media-media yang telah mengatakan klien saya preman bayaran, yang telah menjas klien saya sebagai oknum bayaran, preman, tolong diklarifikasi sebelum lanjut ke perlawanan hukum berikutnya yang dilakukan oleh masyarakat klien saya. Jadi melalui TikTok ini pagi ini saya berharap pimpinan wartawan yang ada di Sumut yang menaungin Dedi Irwandi Lubis dan Eli Saputra, dan pimpinan harian yang menaungin Dedi Irwandi Lubis dan Eli Saputra segera jembatanin. Nah, kita jangan ada pro, kita cukup bicara fakta. Kita duduk sama, kita tonton baik-baik dan kasih pendapat yang benar. Supaya apa? Supaya hasilnya berkeadilan. Kalau berbenturan masyarakat dan wartawan, yang ada nanti masyarakat pun rugi, wartawan pun rugi, ya. Dan bisa salah satu dari sini yang masuk penjara. Kalau nggak masyarakat, mungkin wartawan yang sendiri masuk penjara. Karena setiap orang dilindungi untuk melapor, ya. Oknum wartawan Eli Saputra mengatakan bahwa masyarakat yang bernama Roberto Sinaga memukul Eli Saputra pada saat demo, pada saat meliput jurnalis. Padahal Eli Saputra, kalau memang dia seorang oknum wartawan yang lagi meliput, lagi bertugas, maka Eli Saputra jangan ada di tengah-tengah demo itu. Maka Eli Saputra jangan berbenturan dengan masyarakat langsung. Seharusnya kalau memang Eli Saputra mengatakan dia lagi bertugas, dia harus di luar, agak berjarak, jangan berbenturan langsung. Tapi di video itu lagi-lagi saya jelaskan, saya pastikan Eli Saputra dan Dedi Irwandi Lubis memang benar-benar mereka berbenturan langsung. Dan kepada pengacara Dedi Saputra, Eli Saputra, Dedi Irwandi Lubis, dan mengaku pengacara pendemo yaitu rekan advokat yang bernama Rizky yang bergelar sarjana hukum dan master hukum. Lagi-lagi saya sangat kecewa dengan pendampingan advokat abang kepada Dedi Irwandi Lubis. Abang Rizky justru mau merendahkan profesi pengacara dan menyuruh atau mendampingi Dedi Irwandi Lubis melaporkan saya yang membela masyarakat atas TikTok saya. Padahal saya tonton TikTok saya itu tidak ada saya mencemarkan nama baik ataupun membuat rendah daripada profesi wartawan. Saya hanya bicara fakta. Dan pengacara Rizky juga akan kami pertimbangkan untuk laporkan karena surat yang dilampirkan oleh ketua demo tidak ada melampirkan surat kuasa pada saat demo itu. Seharusnya sebagai pengacara Bang Rizky harus melampirkan surat kuasa kepada pabrik ataupun ketika surat itu dilampirkan